Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000 teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Luka dikenal sebagai siswa dengan perkembangan paling pesat di angkatan ke-100 Akademi Hernan, hingga pada titik di mana ia hampir tidak memiliki lawan di antara siswa tingkat bawah, bahkan hanya segelintir dari tingkat atas yang mampu menandinginya. Di sisi lain, Otbo adalah orang yang paling lama berada di sisinya sejak awal masuk akademi, dan karena itu, ia secara langsung maupun tidak langsung menerima pengaruh besar dari Luka. Otbo bukan hanya menyaksikan, tetapi juga terlibat dalam berbagai insiden besar seperti ekspedisi berbahaya, konflik dengan kekuatan iblis, hingga kekacauan di dalam akademi, sehingga tanpa ia sadari, semua pengalaman itu membentuknya menjadi sosok yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Kini, ia bahkan mengakui bahwa dirinya memiliki semacam intuisi baru, kemampuan untuk merasakan apakah suatu ancaman berada di luar kemampuannya atau tidak, dan yang paling mengejutkan, ia tidak lagi merasakan ketakutan terhadap sosok seperti Igar, melainkan justru merasa yakin bahwa ia bisa menang. Perubahan ini membuat Luka merasa puas, karena sikap tersebut sejalan dengan prinsip sederhana yang ia yakini, bahwa selama seseorang bisa menang, maka segalanya akan terselesaikan. Sementara itu, Milia yang menyaksikan perkembangan ini hanya bisa menghela napas, merasa bahwa perubahan Otbo dalam waktu singkat begitu drastis, namun akhirnya menerima keadaan dan memutuskan untuk menguji kemampuannya secara langsung, membiarkannya berkembang lebih jauh melalui pengalaman nyata. Di saat yang sama, Luka mulai mempersiapkan strategi untuk taruhan yang telah disepakati sebelumnya dengan melibatkan Haf sebagai bagian dari rencana mereka. Ia menjelaskan dengan jelas bahwa tujuan utama bukanlah kemenangan mutlak, melainkan memastikan posisi mereka tidak kalah, sehingga Haf hanya perlu mencapai peringkat tertentu untuk menjaga keseimbangan skor. Namun, yang lebih penting, Luka dengan tegas melarang Haf menggunakan teknik terlarang yang berkaitan dengan gurunya, karena hal tersebut dapat membawa konsekuensi serius yang tidak diinginkan. Haf, yang memahami situasi tersebut, akhirnya menyetujui untuk mengandalkan kemampuan murninya, meskipun ia sempat menunjukkan ambisi untuk meraih posisi tertinggi. Ketika pembicaraan beralih pada imbalan, Luka yang awalnya tidak terlalu memikirkannya justru menawarkan hadiah berupa sejumlah besar uang, sesuatu yang langsung membangkitkan semangat Haf sebagai seorang alkemis yang sangat bergantung pada dana untuk eksperimennya. Dengan motivasi baru tersebut, Haf bertekad untuk mencapai posisi terbaiknya, memperkuat peluang tim Luka dalam taruhan yang akan datang. Sementara itu, kehidupan Luka sebagai pengganti pengajar mulai menunjukkan sisi yang tidak ia sukai. Ia tidak hanya harus mengajar, tetapi juga menangani berbagai tugas administratif yang melelahkan, seperti evaluasi siswa dan pengurusan fasilitas latihan, sesuatu yang sebelumnya tidak ia perkirakan. Ketika ia mengeluhkan hal tersebut kepada Kripi, ia justru mendapat jawaban bahwa tanggung jawab seorang pengajar memang jauh lebih luas dari sekadar mengajar di kelas. Kripi sendiri,
Meskipun kini telah mencapai posisi yang selama ini ia impikan sebagai seorang Grandmaster dan kepala departemen, justru merasakan kehampaan. Ia menyadari bahwa penghormatan yang ia terima sekarang sebagian besar didorong oleh kepentingan, bukan penghargaan yang tulus, dan hal itu membuatnya merenungkan masa lalunya dengan rasa pahit. Luka, yang mendengar hal tersebut, hanya menanggapinya dengan sikap datar, tidak terlalu tertarik pada pergulatan emosional tersebut, dan lebih fokus pada hal-hal yang lebih praktis seperti ujian yang akan datang. Dalam pembicaraan mereka, Creepy dengan yakin menyatakan bahwa Luka hampir pasti akan menjadi yang terbaik di Departemen Pedang, mengingat kemampuannya yang sudah jauh melampaui standar siswa biasa. Namun, Luka sendiri tidak sepenuhnya setuju, karena ia menyadari bahwa masih ada satu orang yang dapat menyainginya, yaitu Isela, yang memiliki kemampuan setara dan tidak akan menahan diri dalam pertarungan. Creepy pun mengakui hal tersebut dan memutuskan untuk memberikan bantuan tambahan. Ia kemudian memperlihatkan kemampuan barunya dengan mengendalikan pedang melalui kekuatan sihir murni, sebuah teknik tingkat tinggi yang menunjukkan bahwa ia telah melampaui batas sebelumnya dan benar-benar mencapai tingkat Grandmaster. Dengan keyakinan penuh, Creepy menyatakan bahwa ia telah menyempurnakan gaya pedang yang ditujukan khusus untuk Luka, sebuah pencapaian yang menjadi hasil dari seluruh proses pelatihan dan pengalaman yang telah mereka lalui. Hal ini menandai bahwa Luka kini berada di ambang peningkatan kekuatan yang signifikan, tepat sebelum menghadapi ujian yang akan menjadi penentu berikutnya dalam perjalanannya. Luka merasakan jantungnya berdebar, bukan sekadar kegembiraan biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seolah bagian dirinya sebagai Luka Traverse benar-benar menantikan momen ini. Creepy akhirnya menyatakan bahwa teknik pedang yang ia janjikan telah selesai, sebuah gaya bertarung yang dirancang khusus agar Luka mampu melampaui batasnya, bahkan suatu hari mengalahkan Wilde. Creepy menjelaskan bahwa teknik ini merupakan hasil penggabungan berbagai aliran pedang, namun baru benar-benar sempurna setelah ia mendapat inspirasi saat berlatih bersama Ultima Cross. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa teknik ini adalah yang paling cocok untuk Luka. Mendengar itu, antusiasme Luka semakin membuncah, sesuatu yang jarang terlihat dari dirinya. Tanpa menunda, Creepy mengajak Luka langsung mencoba teknik tersebut di tempat latihan pribadi milik kepala Departemen Pedang. Meskipun Luka sempat ragu melihat tumpukan pekerjaan Creepy, ia akhirnya mengikuti ajakan itu. Di sana, Creepy mengusulkan duel seperti pertama kali mereka bertemu, tanpa menggunakan sihir, hanya teknik pedang murni. Namun kali ini, suasananya berbeda. Creepy membuka matanya sepenuhnya, memperlihatkan tatapan penuh niat membunuh yang tajam dan terkendali, membuat Luka merasakan tekanan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Meski demikian, Luka tidak mundur. Ia menghunus pedangnya, dan petir mulai menyambar di sekelilingnya, menandakan kekuatan yang telah ia kuasai kini semakin matang. Pertarungan dimulai dengan benturan dahsyat. Di awal, Luka sempat merasa mampu menekan Creepy, bahkan yakin bahwa dirinya telah berkembang jauh. Namun semua itu runtuh seketika saat Creepy berkata bahwa ia akan menunjukkan pedang yang sebenarnya. Dalam sekejap, seluruh ritme pertarungan berubah. Serangan Luka yang sebelumnya terasa kuat kini seperti tidak berarti. Petir yang menyelimuti tubuhnya terpotong, gerakannya dibaca, dan setiap serangannya seolah dibelokkan tanpa perlawanan. Ia merasa seperti sedang dilucuti sedikit demi sedikit, tak mampu membalas secara efektif. Pada akhirnya, ketika kesadarannya kembali, ia sudah terbaring, atap tempat latihan bahkan hancur akibat benturan kekuatannya sendiri, sementara Creepy berdiri tanpa luka sedikit pun. Kekalahan itu menghantam Luka lebih keras daripada serangan fisik manapun. Ia sadar bahwa meskipun dirinya telah berkembang, perbedaan antara dirinya dan seorang Grandmaster masih sangat besar. Ia sempat mencoba menyangkal, berpikir bahwa mungkin itu hanya karena kekuatan Creepy semata,
bukan karena teknik. Namun Creepy dengan tegas menjelaskan bahwa justru itulah inti dari ilmu pedang, perbedaan teknik mampu menciptakan jurang kekuatan yang luar biasa, bahkan tanpa bantuan sihir. Penjelasan itu menghancurkan kesombongan Luka. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu percaya diri setelah melalui berbagai kemenangan. Perasaan frustrasi muncul dalam dirinya, begitu kuat hingga hampir terasa seperti kehancuran batin. Namun Creepy justru melihatnya dari sudut pandang berbeda. Baginya, ini adalah sesuatu yang seharusnya membuat Luka bahagia, karena teknik yang mampu menciptakan perbedaan sebesar itu kini akan menjadi miliknya. Saat Luka mempertanyakan apakah ia bisa mencapai level seperti Creepy, jawabannya justru lebih mengejutkan. Creepy mengatakan bahwa teknik itu dibuat agar Luka bisa melampaui dirinya, bukan sekadar meniru. Ia tidak sedang menghibur, ia benar-benar percaya pada potensi Luka. Ucapan itu perlahan menenangkan Luka. Ia menerima uluran tangan Creepy dan bangkit kembali. Meski masih merasa kesal karena dikalahkan dengan mudah, ia mulai memahami makna dari kekalahan tersebut. Creepy kemudian, dengan santai, menawarkan metode latihan awal yang justru terdengar aneh. Latihan yang bagi Luka terasa seperti trik sirkus daripada teknik pedang. Namun Creepy menganggapnya sebagai bagian penting dari pembelajaran, sesuatu yang dulu bahkan menghibur rekan-rekannya di medan perang. Ia menegaskan bahwa pelatihan sebenarnya akan dimulai setelah ujian selesai. Waktu pun berlalu, dan masa ujian akhirnya tiba. Selama 5 hari, para siswa menjalani serangkaian tes, mulai dari materi umum hingga ujian praktik. Pada hari pertama, Luka dan teman-temannya berkumpul untuk menghadapi ujian bersama. Archon Robert muncul dengan sikap santai, mencoba memancing reaksi Luka seperti biasa. Luka menanggapi dengan dingin, sementara Milia hanya menganggapnya mengganggu. Di tengah suasana itu, terlihat jelas bahwa Otbo merasa gugup. Wajahnya pucat, berbeda dengan kepercayaan dirinya sebelumnya. Luka bahkan sempat bercanda ingin memanggil Kyrios Blevin untuk memberikan konseling, yang langsung ditolak Otbo dengan panik. Milia, seperti biasa, bersikap lugas dan menilai bahwa kekhawatiran Otbo tidak masuk akal mengingat kemampuannya saat ini. Ketika ditanya mengenai prediksi hasil ujian, Milia menjawab dengan santai namun penuh keyakinan. Selama Luka tidak kalah dari Isela, ia pasti akan menjadi yang terbaik di Departemen Pedang. Sementara itu, untuk Otbo, selama ia tidak gagal karena gugup, ia hampir pasti akan menduduki peringkat teratas di Departemen Sihir. Pernyataan itu menutup suasana dengan ketegangan yang jelas, ujian ini bukan sekadar penilaian biasa, melainkan ajang pembuktian bagi mereka semua. Ujian mata pelajaran umum berjalan tanpa hambatan berarti bagi Luka dan yang lain. Semua terasa seperti pengulangan dari apa yang sudah mereka pelajari selama ini, tidak sulit, hanya memakan waktu karena jumlah materi yang cukup banyak. Dalam tes fisik dasar, Otbo bahkan mampu berlari berdampingan dengan Luka, meskipun Luka sengaja menahan diri. Karena sistem penilaian hanya menuntut masuk 10% teratas untuk mendapatkan nilai sempurna, keduanya dapat melewatinya dengan santai dan tetap meraih hasil maksimal. Bagi Luka, bagian ini tidak terlalu penting, karena bobot nilai mata pelajaran umum kecil dibandingkan ujian utama dan ujian gabungan departemen. Yang benar-benar menentukan adalah ujian utama dan terutama ujian gabungan departemen. Dalam Departemen Pedang, hasil ditentukan melalui sistem turnamen, sedangkan di Departemen Sihir berupa kompetisi hafalan formula sihir. Luka tidak terlalu khawatir soal bagian sihir, karena ia mempercayai kemampuan Milia dan Otbo. Namun, untuk dirinya sendiri, ia menyadari bahwa ujian turnamen akan menjadi penentu segalanya. Ia harus menghindari bertemu Isela terlalu awal. Jika mereka bertemu di babak awal dan ia kalah, itu akan menjadi kerugian besar. Sebaliknya,
Jika mereka bertemu di final, bahkan jika ia kalah, hasil keseluruhan masih bisa aman. Dengan sistem acak, ia tidak bisa mengendalikan lawan yang akan dihadapi, sehingga satu-satunya pilihan adalah mempersiapkan segala kemungkinan. Di akhir hari pertama, kelompok mereka berkumpul. Otbo terlihat sangat kelelahan dan gugup, sementara Luka tetap tenang seperti biasa. Ia mengingatkan Otbo agar tidak menunjukkan kegugupan saat ujian penting, karena itu hanya akan mengundang kritik. Milia, dengan nada santai namun tajam, menegaskan bahwa kunci kemenangan tetap ada pada Luka. Dalam Departemen Pedang, kandidat juara hanya 3 orang, Luka, Isela, dan Bryce Affin. Namun, karena Luka dan Isela berasal dari kelas SA, nilai mereka secara sistem akan tetap berada di bawah kelas S jika hanya melihat skor mentah. Karena itu, Luka harus setidaknya mengalahkan Bryce dalam turnamen, atau lebih baik lagi, merebut posisi pertama. Ketika Milia bercanda menyarankan agar Isela mengalah demi Luka, keduanya langsung menolak secara bersamaan. Isela menyatakan bahwa ia hanya akan kalah jika diperintahkan, sementara Luka menegaskan bahwa kemenangan tanpa perjuangan tidak ada artinya baginya. Diskusi kemudian beralih ke batasan kekuatan. Isela memutuskan hanya akan menggunakan teknik yang diajarkan di kelas dan membatasi peningkatan fisiknya pada tingkat tertentu. Namun Luka memilih untuk tidak menggunakan peningkatan fisik sama sekali. Alasannya sederhana, ia tidak ingin memperlihatkan bahwa dirinya sudah mendekati tingkat master. Isela memahami maksud itu, tetapi dengan nada sedikit menantang, ia mengatakan bahwa peluang Luka untuk menang akan rendah. Luka hanya menjawab singkat bahwa hasilnya akan ditentukan di pertarungan nanti. Hari-hari ujian berlalu dengan lancar hingga akhirnya tiba hari keempat, hari turnamen. Ketika bagan pertandingan diumumkan, suasana langsung riuh. Namun Luka justru tersenyum melihat susunan pertandingan. Secara mencurigakan, jalur pertandingan tampak mengarah pada pertemuannya dengan Isela di final, sementara Bryce ditempatkan sebagai lawan di semifinal. Bahkan Isela pun menyadari kejanggalan itu. Meski begitu, keduanya menerima situasi tersebut tanpa banyak komentar, seolah sudah siap bertemu di puncak. Pertandingan Luka dimulai dengan lawan dari kelas A yang meremehkannya, mengira bahwa Luka hanya kuat karena nama keluarganya. Namun pertarungan itu berakhir dalam hitungan detik. Dengan satu tebasan bersih, Luka mengalahkannya tanpa kesulitan. Hal yang sama terjadi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Setiap lawan yang mencoba meremehkannya langsung dikalahkan dengan teknik dasar yang sempurna. Tidak ada pertarungan yang berlangsung lebih dari 1 menit. Dengan konsistensi dan efisiensi yang luar biasa, Luka melaju hingga semifinal tanpa hambatan berarti. Akhirnya, ia berdiri di arena berhadapan dengan Bryce Affin. Berbeda dengan lawan sebelumnya, Bryce tidak meremehkannya. Ia justru penuh antusiasme, telah lama menantikan duel ini. Ia mengakui keunggulan teknik dasar Luka, tetapi juga menantangnya untuk menunjukkan teknik rahasia keluarga Traverse. Luka tidak menyangkal atau menjelaskan, ia hanya menjawab dengan sikap dingin bahwa lawan sebelumnya bahkan tidak pantas untuk dilawan dengan serius. Ketika kedua pedang terhunus dan aba-aba dimulai, suasana langsung menegang. Nafas keduanya teratur, fokus sepenuhnya tercurah pada lawan di depan. Saat sinyal dimulai diberikan, dua bilah pedang langsung bertabrakan dengan suara nyaring. Pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Pertarungan semifinal antara Luka dan Bryce dimulai dengan benturan pedang yang keras, namun sejak awal terlihat jelas bahwa Bryce bukan lawan biasa. Tidak seperti peserta lain yang bahkan tak mampu menahan tebasan pertama Luka, Bryce mampu menangkis serangan awal dengan tenang. Luka segera melanjutkan dengan teknik distancing, mencoba mengganggu keseimbangan lawan melalui benturan gagang pedang, tetapi Bryce kembali berhasil menahannya.
Hal itu langsung membuat Luka menyadari bahwa lawannya memang memiliki dasar yang kokoh, bukan sekadar hasil manipulasi atau keberuntungan. Luka juga memperhatikan bahwa Brace tidak menggunakan penguatan tubuh dengan kekuatan sihir. Hal ini sama seperti dirinya, yang selama ini mengandalkan kekuatan fisik murni. Brace tampaknya mengikuti prinsip keluarga Affin yang menekankan fondasi teknik sebelum kekuatan tambahan. Bagi Luka, hal ini justru membuat pertarungan menjadi lebih menarik. Ia akhirnya menemukan lawan yang bisa benar-benar dia nikmati. Seiring pertarungan berlangsung, Luka mulai meningkatkan intensitas serangannya. Teknik demi teknik dasar dilancarkan secara beruntun, tebasan tipuan untuk mengganggu penglihatan, Swordbreaker untuk melemahkan senjata lawan, hingga dorongan kuat untuk membuka celah. Brace mampu bertahan, tetapi jelas mulai terdesak. Keringat mulai mengalir di wajahnya, dan tekanan dari Luka perlahan-lahan memaksanya mundur. Dalam hatinya, Brace menyadari bahwa dengan teknik dasar saja, ia tidak akan mampu mengalahkan Luka. Di saat yang sama, perasaan kompetitif Brace semakin memuncak. Sebagai pewaris keluarga Affin, ia selalu membandingkan dirinya dengan keluarga Traverse. Ia tak mampu menandingi Wilde Traverse, sang kakak yang sudah seperti legenda, sehingga Luka menjadi target pembuktiannya. Ia yakin bisa mengalahkan Luka, baik dalam kemampuan maupun status. Namun kenyataan di hadapannya menghancurkan keyakinan itu. Dalam duel langsung, ia benar-benar ditekan tanpa bisa membalas. Akhirnya, Brace memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Aura sihir meledak dari tubuhnya, pedangnya diselimuti cahaya biru, dan ia bersiap melancarkan teknik khas keluarga Affin, Chaste Sword Technique, Cavalry Attack. Dengan seluruh kekuatan terkonsentrasi dalam satu titik, ia melesat maju seperti tombak hidup, berniat mengakhiri pertarungan dalam satu serangan sempurna. Namun di hadapan Luka, semuanya terasa berbeda. Tatapan Luka tetap tenang, bahkan seolah waktu melambat. Saat serangan Brace mendekat, Luka menggerakkan pedangnya dengan perlahan namun presisi sempurna. Dalam satu gerakan, ia membelah aliran sihir yang melapisi pedang Brace, membuatnya terkelupas seperti kulit buah. Benturan terjadi, bukan pada ujung pedang, tetapi pada pelindung gagang. Energi yang sebelumnya terkumpul pecah begitu saja, dan pedang Brace yang sudah melemah akhirnya hancur berkeping-keping. Kemenangan langsung diumumkan untuk Luka, disambut sorakan keras dari para penonton. Namun bagi Brace, semuanya terasa hampa. Ia menyadari bahwa dirinya kalah sepenuhnya, tanpa satupun momen unggul. Yang lebih mengejutkan, Luka bahkan tidak menggunakan teknik tingkat tinggi, hanya dasar yang dimaksimalkan hingga titik sempurna. Rasa frustrasi sempat memenuhi dirinya, tetapi perlahan mereda ketika Luka mendekat dan mengulurkan tangan tanpa ekspresi merendahkan. Brace akhirnya menerima kenyataan dengan senyum pahit, mengakui kekalahan dan bertekad untuk berkembang lebih jauh. Kabar kemenangan Luka dengan cepat menyebar ke seluruh akademi. Banyak yang terkejut bahwa putra kedua keluarga Traverse mampu mencapai final, bahkan mengalahkan Brace. Perhatian pun beralih pada lawan berikutnya, Isela, seorang siswi dari latar belakang biasa namun berada di kelas S. Sorotan terhadap mereka berdua semakin besar, sesuatu yang justru menguntungkan dalam situasi politik berbahaya yang sedang berlangsung. Di arena final, Luka dan Isela akhirnya berhadapan. Untuk pertama kalinya, Luka tidak menyembunyikan semangat bertarungnya. Isela pun menunjukkan antusiasme yang sama. Keduanya saling menatap, penuh ekspektasi terhadap pertarungan yang akan menentukan segalanya. Saat aba-aba dimulai, mereka menarik pedang secara bersamaan, dan duel pun dimulai. Di sisi lain, jauh dari akademi, seorang gadis bernama Pasmotier duduk di taman bunga yang asing bagi Kekaisaran Hernan. Dengan ekspresi melankolis, ia mengenang seseorang yang ditinggalkannya, Luka. Ketika adiknya bertanya,
Pasmo hanya menjawab dengan senyum samar bahwa Luka adalah anak laki-laki paling indah yang pernah ia lihat. Di sampingnya tergeletak sebuah dokumen penting, formulir transfer ke Akademi Kerajaan Lamata, tanda bahwa takdirnya mungkin akan kembali bersinggungan dengan Luka di masa depan. Pertarungan final antara Luka dan Isela berlangsung jauh melampaui ekspektasi siapapun. Tubuh keduanya telah dipenuhi luka, pakaian latihan mereka robek dan berlumuran darah, namun tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda akan mundur. Tatapan mereka tetap tajam, napas tertahan, dan semangat bertarung membara tanpa henti. Apa yang awalnya menjadi tontonan penuh antusiasme perlahan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para penonton. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam, hingga 3 jam, namun tidak ada tanda-tanda pertandingan akan berakhir. Suasana berubah dari sorakan menjadi keheningan yang mencekam. Bahkan hakim mulai panik, karena tidak ada aturan yang benar-benar mengantisipasi duel seperti ini, pertarungan hidup dan mati yang benar-benar seimbang. Di tengah kebuntuan itu, Luka Traverse justru merasakan sesuatu yang jarang ia alami, kegembiraan murni sebagai seorang petarung. Ia menikmati setiap benturan pedang, setiap tekanan, setiap detik yang memaksanya hidup di batas kemampuan. Namun bagi Isela, pertarungan ini tidak sepenuhnya memuaskan. Ia menyadari dirinya dibatasi hanya menggunakan teknik dasar, sesuatu yang baginya terasa mengekang. Ketika pandangannya beralih ke arah tribun dan melihat Milia Ville yang jelas-jelas khawatir, ia akhirnya mengambil keputusan. Dengan senyum tipis, ia mengakui bahwa pertarungan seperti ini tidak akan menghasilkan hasil yang benar-benar berarti. Ia mengusulkan untuk mengakhiri pertarungan sekarang, dan melanjutkannya nanti ketika Luka telah mempelajari ilmu pedang yang sesungguhnya. Luka sempat merasa kecewa, tetapi ia memahami maksudnya. Pertarungan sejati bukan hanya tentang kesenangan sepihak. Ia pun menerima keputusan itu dan menurunkan pedangnya. Isela kemudian secara resmi menyerah, membuat hakim yang hampir putus asa langsung mengumumkan kemenangan untuk Luka. Tidak ada sorakan meriah seperti sebelumnya, namun bagi kedua petarung itu, hasilnya tidak terlalu penting. Yang tersisa hanyalah rasa puas dan antisipasi akan pertarungan berikutnya di masa depan. Setelah ujian selesai, suasana berubah menjadi lebih santai. Luka dan kelompoknya berkumpul untuk makan bersama, mengenang pertarungan yang baru saja terjadi. Luka mengakui bahwa itu adalah duel paling menyenangkan yang pernah ia alami, dan Isela, yang biasanya dingin, bahkan setuju. Sementara itu, Milia hanya bisa mengeluh dengan ekspresi jijik, menyamakan pertarungan mereka seperti kencan aneh para petarung. Meski begitu, jelas bahwa keduanya benar-benar menikmati pengalaman tersebut. Perhatian kemudian beralih ke Otbo Grass, yang kini menjadi penentu hasil akhir taruhan mereka. Berbeda dengan sebelumnya, Otbo terlihat jauh lebih tenang dan percaya diri. Ia telah melewati ujian sihir dengan baik, dan jika benar ia menjadi yang terakhir bertahan dalam kompetisi hafalan formula, maka peluangnya untuk meraih peringkat pertama sangat besar. Bahkan Milia mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dengan pengetahuan sebanyak itu sebelumnya tampak tidak mampu menunjukkan kemampuannya, mengingat adanya batasan yang dulu mengekangnya. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar hingga akhirnya tiba hari pengumuman hasil. Sejak pagi, Luka sudah berada di kafe, menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak ia akui secara langsung, kehadiran Pasmotier. Namun meski beberapa hari telah berlalu sejak ujian berakhir, Pasmo tidak pernah muncul. Kecemasan mulai muncul dalam dirinya, hingga akhirnya ia memutuskan menggunakan jalur informasi yang lebih tersembunyi untuk mencari tahu keberadaannya. Namun sebelum itu, Otbo datang, dan mereka berdua menuju aula utama untuk melihat hasil ujian. Di aula, suasana tegang terasa jelas. Semua siswa berkumpul, termasuk Archen Robert dan kelompoknya.
Hasil pertama yang diumumkan adalah dari Departemen Pedang. Luka menempati peringkat pertama dengan nilai sempurna, disusul Isela dan Bres dengan selisih yang sangat tipis. Hasil ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di antara mereka. Kemudian hasil Departemen Alkimia diumumkan. Archen berada di posisi kedua, sementara Hafirit hanya mencapai peringkat ke-6. Hal ini membuat posisi tim Luka sedikit tertekan dalam perhitungan taruhan. Akhirnya, hasil Departemen Sihir diumumkan, dan semua orang terdiam. Otbo berada di peringkat pertama dengan nilai sempurna. Tidak hanya itu, Milia berada di posisi ketiga, sementara Igar Hetov yang diharapkan tampil kuat justru terlempar ke posisi ke-8. Hasil yang benar-benar di luar dugaan itu membuat seluruh aula membeku, sebelum semua mata beralih pada Igar yang bahkan tidak mampu bereaksi dengan baik. Dengan hasil tersebut, keseimbangan sepenuhnya berubah. Otbo, yang sebelumnya diremehkan, kini menjadi kunci kemenangan. Dan bagi Luka, ini bukan sekadar kemenangan taruhan, melainkan bukti bahwa semua yang telah mereka bangun mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah hasil ujian diumumkan, suasana di aula dipenuhi keheningan yang aneh. Semua mata tertuju pada Igar Hetov yang bahkan tampak belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Archen Robert menatapnya tanpa amarah, hanya rasa ingin tahu murni, sementara Luka Traverse dan kelompoknya juga memperlihatkan ekspresi serupa, lebih tertarik pada alasan di balik hasil itu daripada sekadar menang atau kalah. Luka, seperti biasa, melontarkan komentar tajam yang nyaris terdengar seperti ejekan, namun Archen segera menghentikannya dengan santai, memberi ruang bagi Igar untuk menjelaskan dirinya sendiri. Meski begitu, Igar justru semakin tertekan, seolah tidak mampu menemukan kata-kata. Situasi mulai menemukan kejelasan ketika Milia Ville memperhatikan detail kecil dalam hasil nilai. Ia menyadari bahwa Igar hanya mendapatkan nilai pas dalam ujian fisik dasar, sesuatu yang tampak sepele namun ternyata menjadi faktor penentu dalam selisih nilai yang sangat tipis. Ketika dibandingkan dengan Otbo Grace yang meraih nilai sempurna, perbedaan kecil itu menjadi cukup untuk menjatuhkan peringkat Igar. Penjelasan Milia membuat semua orang akhirnya memahami bahwa hasil tersebut bukanlah keanehan mutlak, melainkan konsekuensi dari akumulasi detail kecil yang diabaikan. Namun suasana tetap canggung. Luka kembali menambahkan komentar dingin yang menyiratkan kekecewaan terhadap lawan yang tidak mampu memberikan pertarungan sepadan, sementara Archen, meski tetap tersenyum, secara halus menunjukkan kekecewaannya pada Igar. Ia mengingatkan bahwa ia sudah berkali-kali menyuruh Igar melatih fisik dasar, tetapi diabaikan demi latihan sihir. Kini, akibat kelalaian itu, bukan hanya Igar yang dirugikan, tetapi juga dirinya yang ikut terseret dalam kekalahan taruhan. Kata-kata Archen yang tetap ringan namun tajam membuat Igar tak mampu membalas, hanya bisa menunduk dengan perasaan bersalah. Tanpa memperpanjang suasana, Archen kemudian menunjukkan sisi tegasnya. Ia mengeluarkan kontrak sumpah yang telah disahkan secara kekaisaran, sebuah janji resmi yang mengikat kehormatan bangsawan. Tanpa ragu, Bres Avin langsung menandatanganinya, menerima kekalahan dengan sikap ksatria. Archen pun melakukan hal yang sama, meninggalkan Igar sebagai satu-satunya yang masih ragu. Namun di bawah tekanan situasi, Igar akhirnya menandatangani kontrak itu juga. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Luka, yang menerimanya dengan senyum tipis, menyadari nilai besar dari janji tersebut. Ia bahkan bersedia membantu urusan mereka dengan otoritasnya, meski tetap dengan sikap acuh tak acuh. Di balik itu semua, kebencian mulai tumbuh dalam diri Igar, sebuah bara dendam yang diam-diam berjanji akan membalas penghinaan itu suatu hari nanti. Sementara itu, di sisi lain, perhatian Luka tertuju pada hal yang jauh lebih personal. Ia menerima kabar dari informannya bahwa Pasmotier tidak kembali ke akademi setelah liburan.
Informasi itu membuatnya terdiam, meski ekspresinya tetap datar. Bella, yang peka terhadap perubahan kecil pada dirinya, segera menebak bahwa hal itu berkaitan dengan kunjungan Luka ke kedai teh beberapa hari terakhir. Dengan santai, Bella memberikan alamat kediaman Pasmo di wilayah keluarga Thier, menyarankan agar Luka mengirim surat jika ingin menghubunginya. Ide menulis surat membuat Luka sedikit canggung. Ia tidak pernah melakukannya, baik di kehidupan sekarang maupun sebelumnya. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Terlebih lagi, Bella menambahkan bahwa di Kekaisaran Lamata, pertukaran surat antar bangsawan muda dianggap penting, bahkan romantis jika dikirim melalui burung. Mendengar itu, Luka langsung memikirkan satu makhluk yang bisa melakukannya dengan sempurna, burung kecilnya, Waisel. Dengan sedikit keraguan namun juga tekad, ia akhirnya menulis surat pertamanya dan mengirimkannya. Di sisi lain benua, Pasmo terlihat menghabiskan hari-harinya dengan muram di taman keluarga Thier. Adiknya, Gremo Thier, mencoba menghiburnya dan bahkan menawarkan untuk membantunya kembali ke akademi, tetapi Pasmo menolak, memilih untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai calon pewaris keluarga. Namun di balik sikap tenangnya, ia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan perasaannya. Ketika suara burung terdengar dan Waisel muncul membawa surat, Pasmo awalnya mengira itu hanya halusinasi, hingga akhirnya ia benar-benar menerima surat tersebut. Begitu membaca isi surat itu, ekspresi Pasmo berubah drastis. Senyum cerah yang sudah lama tidak terlihat kembali muncul di wajahnya. Tanpa ragu, ia segera membalas surat tersebut dengan sihir alkimia, mengubah bunga di sekitarnya menjadi kertas dan pena. Dalam waktu singkat, ia menulis balasan dan mengirimkannya kembali melalui Waisel. Bahkan, ketika mendengar tentang pesta keluarga yang akan diadakan beberapa hari lagi, Pasmo yang sebelumnya tidak tertarik kini langsung memutuskan untuk hadir, menunjukkan perubahan suasana hati yang signifikan. Di Hernan, Waisel akhirnya kembali dalam kondisi kelelahan setelah perjalanan jauh. Luka menerima surat balasan itu dan membacanya dengan tenang. Namun setelah selesai membaca, ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara singkat kepada Bella. Dengan keputusan yang tampak tiba-tiba namun tegas, ia memerintahkan persiapan perjalanan ke wilayah keluarga Thier, menandakan bahwa langkah berikutnya telah ia tentukan. Cerita berlanjut dengan keputusan tiba-tiba dari Luka Traverse yang ingin segera berangkat ke wilayah keluarga Thier. Keputusan ini mengejutkan Bella, terutama karena hari keberangkatan yang ia sebutkan jatuh di tengah minggu. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab menjaga kehidupan Akademi Luka tetap ideal, Bella menolak keras gagasan itu. Baginya, meninggalkan kelas selama hampir seminggu adalah hal yang tidak bisa diterima, apalagi tanpa alasan yang jelas. Namun sikap Luka kali ini berbeda. Ia tidak sekadar acuh, tetapi menunjukkan tekad yang jarang terlihat. Bahkan ketika Bella menolak, ia tetap bersikeras dengan cara yang halus namun tidak bisa digoyahkan. Alasan dibalik sikap Luka itu ternyata berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah membaca surat balasan dari Pasmo Thier, sebuah notifikasi misterius muncul di ponselnya, sebuah aplikasi baru bernama Favorability. Aplikasi itu menjelaskan bahwa alur cerita telah berubah dan kini berpusat pada dirinya, akibat keterlibatannya dalam berbagai peristiwa yang seharusnya menjadi bagian dari kisah tokoh utama. Dari sana, Luka mengetahui tingkat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk fakta bahwa Pasmo telah membuka hatinya sepenuhnya kepadanya. Namun yang lebih mengejutkan adalah misi dengan batas waktu, Pasmo berada dalam bahaya dan akan mati jika ia tidak segera bertindak. Sebuah peristiwa yang bahkan dapat menyebabkan perpecahan besar di Kekaisaran Lamata dan berdampak pada perang di masa depan. Informasi itu membuat Luka tidak punya pilihan lain. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah pribadi,
melainkan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan yang lebih besar. Meski Bella mengingatkan bahwa campur tangan dalam urusan bangsawan negara lain dapat berdampak serius, bahkan membahayakan keluarganya sendiri, Luka tetap teguh. Ia menjelaskan bahwa jika Phasmo tidak diselamatkan sekarang, maka kekuatan yang dibutuhkan dalam perang di masa depan tidak akan pernah ada. Penjelasan itu mungkin tidak sepenuhnya dipahami Bella, tetapi ia memilih untuk percaya. Dengan nada pasrah namun tetap setia, ia akhirnya memutuskan untuk mendukung keputusan Luka. Ketika Otbo Grace datang tanpa mengetahui situasi, Luka mencoba mengujinya dengan pertanyaan sederhana, apa yang akan ia lakukan jika Luka harus pergi tiba-tiba? Jawaban Otbo tanpa ragu adalah ikut serta. Kepercayaan dirinya yang baru, hasil dari pertumbuhan dan keberhasilannya di ujian, membuatnya yakin bahwa kali ini ia bisa benar-benar membantu. Luka mengakui hal itu, meski tetap mengingatkan bahwa perjalanan tersebut akan menjadi beban. Namun bagi Otbo, itu bukan masalah. Ia bahkan tampak bersemangat, seolah ini adalah kesempatan untuk membalas semua hal yang telah ia terima selama ini. Rencana perjalanan pun mulai terbentuk. Ketika membahas cara pergi, Otbo menyarankan menggunakan kapal udara agar perjalanan pulang pergi dalam waktu seminggu memungkinkan. Ide itu menarik perhatian Luka, yang memang penasaran dengan pengalaman tersebut. Setelah memastikan rencana, Luka kemudian menghubungi Kripi Mosto untuk memberitahu bahwa ia akan meninggalkan akademi sementara. Awalnya Kripi terkejut, tetapi begitu mendengar bahwa hal ini berkaitan dengan ancaman demons, ia langsung memahami situasinya dan memberikan izin, bahkan menawarkan bantuan. Namun Luka memilih untuk menangani semuanya sendiri. Setelah urusan akademi dianggap selesai, Luka kembali memikirkan hal lain, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sempat memeriksa tingkat favorability Bella, namun hasilnya tidak dapat dibaca, hanya menunjukkan bahwa perasaan Bella sangat kompleks. Hal itu membuat Luka sedikit penasaran, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia memilih untuk mempercayai Bella tanpa perlu memahami sepenuhnya isi hatinya. Persiapan keberangkatan pun dimulai. Bella dengan cekatan menyiapkan barang-barang, sementara Luka ikut membantu meski ditolak dengan halus. Suasana tampak tenang, namun di balik itu tersimpan ketegangan akan perjalanan yang akan datang, perjalanan yang bukan hanya untuk menyelamatkan seseorang, tetapi juga berpotensi mengubah alur besar dunia. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, seseorang muncul tanpa pemberitahuan di dalam ruangan. Luka langsung mengenalinya dan menunjukkan reaksi tidak senang. Sosok itu adalah Herote Marcato, sang kepala akademi sekaligus penyihir hebat, yang datang dengan santai seolah kunjungannya adalah hal biasa. Kedatangannya di saat seperti ini menandakan bahwa perjalanan Luka mungkin tidak akan semudah yang ia bayangkan. Kedatangan tiba-tiba Herote Marcato langsung menunjukkan ketidaksenangannya. Ia mengaku mengetahui rencana Luka Traverse dari Kripi Mosto dan mempertanyakan mengapa Luka tidak memberitahunya terlebih dahulu. Bagi Herote, baik soal ancaman demons maupun rencana Luka meninggalkan kelas adalah hal yang seharusnya dibicarakan langsung dengannya. Namun Luka menanggapi dengan dingin, menegaskan bahwa ia tidak merasa perlu memberitahu, karena sebagai kepala akademi, Herote memiliki banyak hal yang lebih penting daripada urusan satu siswa. Pernyataan itu tidak diterima begitu saja oleh Herote. Dengan nada kesal, ia menyebut mereka sebagai partner, mengingatkan bahwa mereka sudah beberapa kali saling membantu dan bahkan merasa cocok bekerja sama. Luka, yang tidak terlalu terpengaruh oleh emosi itu, justru memeriksa tingkat affection Herote melalui aplikasi misteriusnya dan mendapati bahwa perasaan Herote terhadapnya berada pada tingkat tinggi, didominasi oleh rasa penasaran. Hal ini membuatnya sedikit heran, namun ia tetap kembali pada inti masalah.
Saat Herote menawarkan bantuan dengan kemampuan sihir ruang tingkat tinggi miliknya, yang dapat memindahkan mereka kemana saja secara instan, Luka sempat tertarik, tetapi segera menolaknya karena risiko hukum. Perjalanan ke wilayah Pasmotier di Duchy Tier berada di wilayah asing, dan penggunaan sihir tanpa izin dapat memicu konflik antar negara. Ia memilih tetap mengikuti prosedur resmi, meski Herote tampak kecewa karena tidak bisa melakukan sesuatu yang menarik. Menyadari bahwa ia tetap bisa memanfaatkan Herote tanpa melanggar aturan, Luka memanggil Otbo Grace untuk menentukan rute tercepat menuju perbatasan. Dengan bantuan peta, Otbo menunjukkan jalur melalui wilayah Kaun Michichi yang memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan dengan kapal terbang setelah mendapatkan izin masuk. Herote dengan santai memastikan bahwa ia bisa langsung memindahkan mereka ke titik tersebut, sehingga menghemat waktu perjalanan secara signifikan. Otbo sendiri sempat terkejut melihat Herote, tetapi tetap menjalankan tugasnya sebelum buru-buru pergi, jelas merasa tidak nyaman berada di dekat penyihir kuat itu. Setelah urusan perjalanan selesai, Luka akhirnya kembali ke tujuan awal Herote datang, pembahasan tentang Waypoint dan Ravinia. Dalam sekejap, Herote memindahkan mereka ke suasana santai dengan teh, lalu mulai menjelaskan hasil penelitiannya. Ia mengungkap bahwa Waypoint adalah entitas luar biasa dari era kuno dengan 3 kemampuan utama, menciptakan klon, mendistribusikan ulang energi kehidupan, dan merekam informasi. Namun, berbeda dengan bentuk korupsinya sebelumnya, White Noise, Waypoint tidak dapat melampaui batas maksimal kekuatan hidup seseorang. Ia hanya bisa membantu mempertahankan kondisi, bukan memperkuat secara tidak adil. Penjelasan ini memperlihatkan prinsip mendasar bahwa kekuatan sejati tidak boleh melanggar usaha individu. Pembahasan kemudian beralih ke asal-usul korupsi Waypoint. Herote mengungkap bahwa perubahan menjadi White Noise berkaitan dengan entitas bernama Devil of Pale Proliferation, iblis yang menyebarkan benih dalam makhluk hidup untuk menciptakan makhluk baru yang bergantung pada energi kehidupan orang lain. Meskipun iblis ini relatif lemah dibandingkan yang lain, pengaruhnya cukup untuk mengubah Waypoint. Informasi ini membuat Luka mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa banyak kejadian jahat dalam cerita mungkin sebenarnya merupakan hasil campur tangan demons, termasuk kasus albino dan berbagai peristiwa lainnya. Meski Herote tampak ingin terus berbicara, Luka mulai merasa pembicaraan itu melebar. Namun melihat bahwa Herote tampaknya hanya ingin ditemani, sesuatu yang jarang ia dapatkan, Luka memutuskan untuk menuruti sedikit keinginannya. Ia meminta Bella menyiapkan makanan ringan dan bersedia duduk bersamanya sampai selesai. Di balik sikap dinginnya, ada sedikit kesadaran bahwa hubungan dengan orang lain kini memiliki arti lebih besar, terutama setelah mengetahui keberadaan sistem affection. Di tengah percakapan santai itu, Luka tiba-tiba mendengar suara aneh di dalam kepalanya, sebuah bisikan samar yang terasa familiar, seolah berasal dari sesuatu yang berada di luar dirinya. Pesan itu berbicara tentang cerita, kesempatan, dan keterlibatan yang lebih dalam. Namun karena tidak menemukan sumbernya dan tidak ada orang lain yang menyadarinya, Luka akhirnya mengabaikannya, menganggapnya sebagai sesuatu yang belum perlu dipahami saat ini. Malam pun berlanjut dengan percakapan ringan antara Luka dan Herote, di mana Herote mulai berbicara lebih santai bahkan tentang hal-hal pribadi seperti hubungannya dengan wakil kepala akademi. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi lebih tenang, tetapi di balik itu, jelas bahwa semakin banyak hal besar sedang bergerak di balik layar, baik mengenai perjalanan Luka ke Duchy Tier, ancaman demons, maupun perubahan besar dalam alur cerita yang kini mulai berpusat padanya. Persiapan keberangkatan Luka Traverse bersama Otbo Grace dan Bella akhirnya dimulai. Mereka membawa perlengkapan perjalanan sederhana, sementara Herote Marcato berdiri di depan mereka, memberikan pengingat terakhir tentang artefak berbentuk lempengan sihir yang bisa digunakan untuk memanggil bantuannya kapan saja.
Luka menerima itu tanpa banyak reaksi, meskipun dalam pikirannya ia sudah memutuskan untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar terpaksa. Ia memahami bahwa campur tangan kekuatan besar di luar alur cerita bisa memicu konsekuensi tak terduga di tempat lain, sesuatu yang sudah beberapa kali ia sadari sebelumnya. Dengan satu jentikan jari Herote, ruang di sekitar mereka berubah seketika. Dalam sekejap, mereka sudah berpindah dari pusat kekaisaran ke wilayah perbatasan FOD. Otbo Grace tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan tersebut, sementara Luka hanya mengamati lingkungan sekitar dengan tenang. Tempat itu sunyi dan tandus, tanpa bangunan berarti selain pilar batu sihir yang berfungsi sebagai batas wilayah. Otbo menjelaskan bahwa pilar-pilar itu dilengkapi sihir mematikan yang akan menghancurkan siapapun yang mencoba melintas secara ilegal, sekaligus memicu alarm bagi pasukan penjaga perbatasan. Wilayah tersebut berada di bawah kendali FOD Border Guard dan tidak memiliki pemerintahan wilayah resmi karena statusnya sebagai zona konflik. Mereka kemudian menuju kantor imigrasi yang tampak lengang dan hampir tidak dijaga dengan serius. Para petugas bahkan terlihat mengantuk dan tidak terlalu peduli pada kedatangan mereka. Luka, dengan identitas bangsawan dari keluarga Traverse, dengan mudah melewati pemeriksaan tanpa banyak pertanyaan. Ia sempat merasa sistemnya terlalu longgar, namun Otbo menjelaskan bahwa lokasi terpencil dan biaya tinggi untuk menyelundupkan barang ke titik ini membuat pengawasan ketat tidak terlalu diperlukan. Setelah keluar, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat penyewaan kendaraan otomatis, yang ternyata dalam kondisi lebih buruk lagi, terbengkalai dan tidak terurus. Namun Otbo telah mengantisipasi hal ini. Ia mengeluarkan artefak berbentuk gelang yang langsung memunculkan kendaraan pribadi yang bersih dan layak pakai. Luka mengakui dalam hati bahwa Otbo benar-benar partner yang bisa diandalkan. Sementara itu, cerita beralih ke Ducitier, tepatnya di kota besar Algarmang, pusat alkimia heteromorfik dan lokasi berlangsungnya pesta besar. Acara tersebut merayakan pengangkatan kepala keluarga Tier sebagai top alkemis, sebuah penghargaan bergengsi bahkan bagi keluarga sebesar itu. Pasmo Tier hadir bersama adiknya Gremo Tier, namun tidak menunjukkan antusiasme seperti yang diharapkan. Ia bahkan berbicara dengan nada santai bahwa posisi ayahnya tidak akan bertahan lama karena ia sendiri akan segera mencapainya, sesuatu yang terdengar arogan namun sulit dibantah mengingat bakatnya yang luar biasa. Meski pesta berlangsung meriah dengan gaya khas Lamata yang penuh musik dan tarian energi, Pasmo justru merasa bosan. Ia telah menghadiri terlalu banyak acara serupa hingga tidak lagi merasakan ketertarikan. Kehadirannya hanya menjadi pusat perhatian para bangsawan muda yang terus mengajaknya berdansa, namun semuanya ia tolak tanpa ragu. Bahkan ketika Odrima Lamata, pangeran kedua sekaligus pewaris tahta Lamata, datang dan mengajaknya berdansa, ia tetap menolak dengan halus. Hal ini mengejutkan Gremo, karena hubungan mereka sebagai teman masa kecil biasanya membuat Pasmo selalu menerima undangan tersebut. Namun kali ini, kata-kata dan sikap Odrima terasa aneh baginya, tidak lagi menyenangkan seperti dulu, melainkan terasa mengganggu tanpa alasan yang jelas. Pasmo menyadari bahwa perasaannya telah berubah, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya memahami mengapa. Ia tetap berdiri di tengah pesta, dikelilingi musik dan tarian, namun merasa terasing dari semua itu. Saat ia mulai berpikir untuk meninggalkan acara, sebuah suara yang sangat familiar terdengar di telinganya. Ia tertegun, perlahan menoleh, dan menemukan sosok yang tidak pernah ia sangka akan muncul di tempat itu. Luka Traverse berdiri di hadapannya, dengan ekspresi datar seperti biasa, mengulurkan tangan dan menyatakan bahwa ia datang untuk menepati janji. Kehadirannya seolah memotong seluruh suasana pesta yang sebelumnya terasa membosankan bagi Pasmo. Tanpa ragu, Luka mengajaknya berdansa secara langsung, tanpa basa-basi maupun formalitas berlebihan.
Mendengar itu, mata Pasmo bergetar. Ia menutup mata sejenak, menahan emosi yang tiba-tiba muncul, lalu membuka kembali dengan senyum yang jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dengan suara yang penuh perasaan, ia menerima ajakan tersebut. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Lamata, ia benar-benar merasa ingin berada di tempat itu, bukan karena pesta, bukan karena kehormatan, tetapi karena seseorang yang datang mencarinya. Luka memanfaatkan waktu yang lebih cepat dari rencana, berkat bantuan Herote Marcato, sehingga ia tiba lebih awal di Ducitier. Namun, meskipun ia telah sampai, ia sempat menghadapi kendala kecil karena surat dari Pasmotier tidak mencantumkan lokasi pasti pesta. Situasi ini segera diatasi oleh Bella yang dengan cepat mengumpulkan informasi dan memastikan bahwa hanya ada satu pesta resmi milik keluarga Tier. Selain itu, Bella juga memberikan gelang penerjemah, mengingat perbedaan nuansa bahasa antara Kekaisaran Hernan dan Lamata yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sambil menunggu waktu pesta, Luka tenggelam dalam analisis situasi. Ia menyadari bahwa alur kejadian saat ini telah menyimpang jauh dari cerita asli. Dalam pikirannya, ia menyimpulkan bahwa kematian Pasmo yang seharusnya terjadi di masa depan kini dipercepat, kemungkinan besar akibat campur tangan organisasi Demons. Ia memahami bahwa tujuan mereka adalah menciptakan kekacauan besar, bahkan perang, demi mengumpulkan energi kehidupan untuk membangkitkan iblis. Dari situ, Luka memperkirakan bahwa serangan terhadap Pasmo tidak akan terjadi secara terang-terangan di pesta, melainkan setelahnya, ketika situasi lebih sepi dan rentan. Ia kemudian menjelaskan rencana kepada Bella dan Otbogres, membagi peran dengan tenang dan efisien. Saat malam tiba dan pesta dimulai, Luka masuk seorang diri dan menyembunyikan keberadaannya menggunakan kekuatan awan, mengawasi Pasmo dari kejauhan. Banyak pria mendekatinya, tetapi Luka hanya menahan rasa kesal sambil tetap fokus pada tujuannya. Ia meminta bantuan Waisel untuk mendeteksi aura iblis, namun hasilnya samar, menandakan bahwa musuh sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Luka pun memutuskan untuk tidak bertindak gegabah dan hanya menunggu momen yang tepat, yakin bahwa pelaku akan mengungkap diri pada akhirnya. Ketika waktu yang dirasa tepat tiba, Luka akhirnya mendekati Pasmo di tengah pesta. Ia langsung mengajaknya berdansa, seolah memenuhi janji yang tertunda. Keduanya memasuki lantai dansa dan menjadi pusat perhatian, namun mereka tidak memedulikan tatapan orang lain. Di tengah tarian itu, Luka dengan tenang meminta Pasmo kembali ke akademi, dan tanpa ragu sedikit pun, Pasmo langsung menyetujuinya. Kepercayaan yang ia tunjukkan begitu mutlak, bahkan ia yakin bahwa selama Luka ada, ia akan aman. Namun suasana berubah ketika Luka secara langsung mengungkapkan bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Pasmo awalnya tidak percaya, mengingat lokasi mereka adalah wilayah keluarga sendiri yang seharusnya aman. Tetapi ketika Luka menanyakan apakah ia mempercayainya, Pasmo tanpa ragu menjawab iya. Dengan dasar kepercayaan itu, Luka mengajak Pasmo untuk segera meninggalkan pesta secara diam-diam setelah tarian selesai. Setelah keluar dari lantai dansa, mereka sempat bertemu Gremotier. Pasmo dengan santai memperkenalkan Luka sebagai ksatria-nya dan langsung menyatakan bahwa ia akan kembali ke Hernan Academy bersama Luka, bahkan meminta adiknya untuk menjelaskan semuanya kepada keluarga. Gremo terkejut, namun tidak mampu menghentikan keputusan tegas Pasmo. Di sisi lain, Luka mulai menyadari bahwa beberapa orang telah memperhatikan gerak-gerik mereka, menandakan bahwa situasi sudah mulai bergerak. Tanpa membuang waktu, Luka segera membawa Pasmo keluar. Di luar, Otbogres sudah menunggu dengan auto Kariage yang siap digunakan. Mereka langsung naik, dan meskipun Otbo sempat bertanya mengapa mereka bergerak lebih cepat dari rencana, Luka menjelaskan bahwa mereka perlu menjauh dari kota terlebih dahulu. Pasmo, yang justru menikmati situasi itu,
menganggapnya sebagai sebuah petualangan dan menunjukkan kegembiraan yang tulus. Namun di balik suasana itu, ancaman mulai mendekat. Pasmos sendiri menyadari adanya pihak luar yang mengikuti mereka. Luka tetap tenang dan meyakinkan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena orang yang mengemudikan kendaraan mereka adalah yang tercepat. Dengan peringatan agar semua memasang sabuk pengaman, kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi, menandai dimulainya pelarian mereka dari bahaya yang belum sepenuhnya terlihat namun jelas semakin mendekat.